Kita bertemu lagi di materi akuntansi pendapatan yang masih berfokus pada pengakuan pendapatan berdasarkan 5 tahap pengakuan pendapatan. Di 2 video sebelumnya, kita membahas 5 tahap tersebut sekaligus untuk satu transaksi. Di sesi sekarang, kita akan membahas lebih rinci setiap tahap pengakuan pendapatan tersebut. Ini penting karena adanya banyak transaksi pendapatan dan juga kompleks menuntut kita untuk mengetahui perlakuan akuntansinya untuk setiap transaksi pendapatan tersebut. Beragam transaksi dengan kompleksitas berbeda pastinya memiliki cerita tersendiri ketika dihubungkan dengan setiap tahap dalam 5 tahap pengakuan pendapatan. Oleh sebab itu, sesi kali ini membahas pengakuan pendapatan untuk per tahapnya. Dan di sini kita pertama berfokus pada tahap pertama, yaitu identifikasi kontrak dengan konsumen. Saya ingatkan kembali 5 tahap revenue recognition yang dimulai dari pertama identifikasi kontrak, kemudian kita harus mengidentifikasi separate performance obligation. Di tahap ketiga kita menentukan nilai transaksi. Selanjutnya di tahap keempat kita mengalokasikan nilai transaksi ke separate performance obligation. Terakhir, kita mengakui pendapatan ketika kita sudah menyelesaikan kewajiban kita sebagai pihak penjual. Sesi kali ini berfokus pada tahap pertama, yaitu identifikasi kontrak dengan customer. Kita sudah sering menyebutkan kontrak di materi sebelumnya. Di sini kita berusaha menguatkan pemahaman kita terkait dengan kontrak, di mana kontrak adalah persetujuan antara minimal 2 pihak yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban karena kontrak tersebut. Kontrak bisa dalam bentuk tertulis, lisan, atau oral. Contoh di video sebelumnya di Cafe Beans merupakan contoh kontrak secara lisan, di mana pihak pembeli teller memesan kopi ke barista. Kontrak secara tertulis bisa dalam bentuk dokumen sederhana seperti purchase order dan bentuk dokumen lainnya yang lebih kompleks. Kontrak tersebut mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual. Di beberapa kejadian, terdapat transaksi yang memiliki lebih dari satu kontrak. Nah, akuntansi untuk setiap kontrak bisa diberlakukan atau bisa tidak diberlakukan tergantung dengan kondisi yang melatar belakangi kontrak tersebut. Yang jelas, kontrak harus memenuhi 5 kondisi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu pertama, kontrak harus memiliki commercial substance. Yang kedua, kontrak harus disetujui oleh masing-masing pihak, yaitu dari pihak penjual dan dari pihak pembeli. Kemudian, syarat ketiga adalah dapat diidentifikasi hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh setiap pihak dalam kontrak. Syarat keempat terkait kontrak adalah syarat pembayaran harus jelas di kontrak. Kemudian terakhir, kondisi dalam kontrak harus jelas memastikan bahwa sangat dimungkinkan terdapat consideration atau imbalan yang diperoleh oleh pihak penjual, contoh dalam bentuk kas. Pendapatan kemudian diakui hanya ketika satu atau kedua belah pihak menyelesaikan kewajibannya. Sekarang kita membahas terlebih dahulu dasar pengakuan pendapatan yang berhubungan dengan kontrak, di mana pendapatan tidak boleh diakui jika tidak ada kontrak. Simpel saja contohnya, Cafe Bean tidak boleh minta uang ke customer Tyler jika Tyler tidak memesan kopi sebelumnya, walaupun Cafe Bean menyerahkan kopinya. Jadi transaksi pengakuan pendapatan harus diawali dengan kontrak. Kemudian pihak perusahaan atau penjual memiliki hak untuk mendapatkan pemasukan atau contribution berupa kas atau piutang dan juga berkewajiban menyerahkan barang atau jasa kepada customer. Hak dan kewajiban yang timbul tersebut akan memunculkan atau menambah nilai aset dan liabilitas. Dan yang terakhir, perusahaan tidak boleh mengakui adanya pendapatan, atau dengan kata lain, perusahaan tidak boleh mengakui adanya kenaikan aset atau liabilitas jika kedua belah pihak dalam kontrak belum menyelesaikan kewajibannya. Sekarang kita langsung membahas contoh soal yang berhubungan dengan identifikasi kontrak. Dicontohkan di sini, pada tanggal 1 Maret 2019, perusahaan bernama Margo Company memiliki kontrak untuk menyerahkan produk ke Sun Yun pada tanggal 31 Juli 2019. Dalam kontrak disebutkan bahwa Sun Yun sebagai customer harus membayar lunas senilai $5.000 pada tanggal 31 Agustus 2019. Kos atau harga pokok barang yang dijual adalah senilai $3.000. Dan Margo menyerahkan barang ke Sun Yun pada tanggal 31 Juli 2019. Berdasarkan transaksi itu, kita kemudian diminta untuk membuat jurnal transaksi selama tahun 2019 yang berhubungan dengan kontrak.
Dari transaksi tersebut kita mengetahui beberapa tanggal penting, yaitu tanggal 1 Maret 2019 di mana terjadi kontrak antara pembeli dan penjual. Dengan kata lain, pada tanggal ini terdapat persetujuan bahwa customer bernama Sun Yun ingin membeli barang senilai $5.000 dan pihak penjual yaitu Margo Company bersedia untuk menjualnya. Pada tanggal ini belum ada satupun pihak yang menyelesaikan kewajiban sesuai kontrak sehingga tidak menyebabkan perubahan di aset, liabilitas, dan ekuitas. Oleh sebab itu tidak perlu ada pencatatan atau penjurnalan di tanggal ini. Kemudian tanggal penting lainnya adalah tanggal 31 Juli 2019 di mana Margo Company menyerahkan barangnya ke Sun Yun. Pada tanggal ini Sun Yun belum melakukan pembayaran. Pembayaran seperti yang disebutkan di kontrak dilakukan baru pada tanggal 31 Agustus. Ketika di tanggal 31 Juli 2019, Margo Company sudah bisa mengakui pendapatan karena dia telah menyelesaikan kewajibannya walaupun belum menerima pendapatan dari Sun Yun. Sehingga pada tanggal 31 Juli 2019, Margo Company menjurnal account receivable pada sales revenue sebesar $5.000 dan menjurnal cost of goods sold pada inventory. Tentunya materi ini sudah sering kita temukan sebelumnya, namun di sesi sekarang kita lebih paham kenapa suatu transaksi bisa kita akui atau tidak bisa kita akui. Kunci utamanya adalah kita tidak akan mengakui pendapatan jika salah satu dari kedua belah pihak dalam kontrak belum menyelesaikan kewajibannya. Dalam contoh Margo Company dan Sun Yun, Margo Company telah menyelesaikan kewajibannya yaitu menyerahkan barang kepada Sun Yun. Namun di tanggal itu, Sun Yun belum melakukan pembayaran. Pembayaran baru dia lakukan tanggal 31 Agustus 2019. Nah, ini berarti satu pihak sudah menyelesaikan kewajibannya dan yang menyelesaikan kewajiban adalah pihak penjual, sehingga penjual sudah bisa mengakui pendapatan. Jadi itu sebabnya kenapa kita bisa mengakui adanya sales revenue pada tanggal 31 Juli 2019. Lalu selanjutnya tanggal penting lainnya adalah tanggal 31 Agustus ketika Sun Yun melakukan pembayaran ke Margo Company sehingga jurnalnya adalah kas pada account receivable sebesar $5.000. Materi terkait pengakuan pendapatan untuk tahap identifikasi kontrak sudah selesai. Selanjutnya kita akan bahas tahap kedua yaitu identifikasi kewajiban terpisah atau separate performance obligation.